Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas soal matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 129, uji kompetensi 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Uji kompetensi 2, babnya adalah fungsi kuadrat. 1. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P tambah 1 dan 2Q tambah 1. Nah, di sini sebenarnya Kak Sari sudah punya jawabannya. PKB itu persamaan kuadrat baru. Ya, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurangi 12X ditambah 7 sama dengan 0. Kenapa Kak Sari sudah punya jawaban ini? Karena Kak Sari sudah pernah bikin soal nomor 1 ya, pembahasan soal nomor 1 ini di video yang lain. Tapi nggak apa-apa, kali ini Kak Sari bahas ulang, nanti sekalian ngebahas soal nomor 2, 3, dan seterusnya ya. Oke, untuk soal yang nomor 1 ini, catat dulu persamaan kuadrat yang lama itu adalah X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0. Oke, ini sudah aku catat ya. X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0. Nah, katanya akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, ini langsung saja akar-akarnya ini kita cari hasil jumlah dan hasil kalinya. Ingat Dek, kalau dijumlah ada rumusnya sendiri, kalau dikali ada rumusnya sendiri. Ini, kalau yang dijumlah berarti P tambah Q, rumusnya adalah min B per A. Nanti kalau yang dikali berarti P kali Q, rumusnya adalah C per A. Nah, B, A, dan C ini apa? Ini adalah koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat pada soal. Lihat, kalau bentuknya X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0, maka yang jadi A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka di depan huruf X kuadrat. Ada angka berapa? Nggak ada angka, Kak. Nah, kalau nggak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Jadi A-nya adalah 1. Kemudian untuk B adalah koefisien di depan huruf X atau koefisiennya X. Nah, angka di depan huruf X ini angka berapa? Hati-hati, bukan 5 tetapi negatif 5. Tanda negatifnya harus diikutkan ya. Jadi B-nya adalah negatif 5. Terus yang C itu konstanta. Konstanta itu adalah angka yang nggak punya huruf ya. Dia hanya angka aja ya. Angka berapa ini? Hati-hati lagi, bukan 1 melainkan negatif 1. Oke, dah. A sama B sama C-nya udah ada, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti sama dengan negatif B. Negatifnya tulis dulu, baru B-nya. B-nya ternyata negatif 5. Nulisnya kayak gini biar aman. Nah, gitu ya. Negatif B, kita tulis negatif 5. Terus per A. A-nya berapa? A-nya 1. Oke, sama dengan ini, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Berarti ini dibaca positif 5. Positif 5 itu ya 5 saja nulisnya, ya kan? Terus per 1. Nah, 5 per 1 itu sama aja kayak 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 adalah 5. Oke, udah ketemu. Jadi P ditambah Q atau hasil jumlah akar-akarnya adalah 5. Nah, sekarang P dikali Q, rumusnya sama dengan C per A. Berarti sama dengan C-nya berapa? C-nya yang ini negatif 1 per A-nya mana? A-nya 1. Nah, negatif 1 per 1 itu sama aja ya negatif 1, ya kan? Oke, udah ketemu. Nah, ini berdasarkan persamaan kuadrat yang lama. Kita hitung jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. Nah, sekarang kita lakukan sekali lagi, tetapi menggunakan akar-akar yang baru, yaitu 2P tambah 1 dan 2Q tambah 1. Sama-sama kita hitung seperti ini. Yang pertama dijumlah, terus nanti dikali ya. Untuk yang dijumlah dulu, berarti 2P tambah 1 ditambah dengan 2Q tambah 1. Nulisnya gini.
Boleh ditulis deh biar agak berbeda ya. Hasil jumlah akar-akar yang baru Oke, titik 2 berarti 2P tambah 1 ditambah dengan 2Q tambah 1. Jumlah itu kan ditambah ya. Nulisnya gini, dalam kurung 2P tambah 1 ditambah dengan 2Q tambah 1. Nah, sama dengan ini kalau kurungnya kita buka, lempeng aja, kan ditulis 2P tambah 1 ditambah lagi 2Q tambah 1. Gini ya, Dek ya. 2P tambah 1 ditambah 2Q tambah 1. Nah, sama dengan yang ini boleh didekatkan 2P tambah 2Q ditambah lagi 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. Terus gimana? Sama dengan lihat 2P sama 2Q. Ini kan sama-sama punya angka 2. Berarti angka 2-nya boleh kita tulis kayak gini. 2 terus buka kurung. Nah, ini P langsung tambah Q. Terus tambah lagi 2. Coba-coba untuk yang di dalam kurung ini, siapa tahu ada yang bingung ya. Kalau kita kembalikan, kita kalikan, 2 kali P adalah 2P. Ditambah 2 kali Q adalah 2Q. Tuh ya. Jadi bentuk 2P ditambah 2Q boleh ditulis menjadi 2 kali P tambah Q. Nah, kenapa kok ditulis dalam bentuk kurung begini? Supaya nanti kita bisa meletakkan nilai P tambah Q-nya di sini. P tambah Q itu yang mana? Ini, P tambah Q sebesar 5. Jadinya tuh kayak gini, 2 dikali, nah P tambah Q itu kan 5, gini loh. Terus baru ditambah lagi 2. Jadi kan sekarang bisa dihitung 2 kali 5 10. 10 tambah 2 12. Oke, yes. Ini kita butuhkan. Ini adalah hasil jumlah akar-akar yang baru ya. Ketemu hasilnya adalah 12. Nah, tadi yang jumlahin udah mirip kayak gini. Sekarang yang mengalikan. Kita tulis juga ya. Hasil kali akar-akar yang baru. Hasil kali akar-akar yang baru. Titik 2. Oke. Kalau tadi dijumlah, nah sekarang dikali. Yang dikali siapa? Sama, 2P tambah 1 dikali 2Q tambah 1. Yang ini tadi ya, 2P tambah 1 dikali dengan 2Q tambah 1. Kalau tadi pemisahnya kan jumlah, karena memang hasil jumlah. Nah, sekarang pemisahnya adalah kali. Nulisnya kayak gini, dalam kurung ya, 2P tambah 1 kali, kalau kali itu langsung aja 2Q tambah 1. Nah, ini bacanya 2P tambah 1 kali 2Q tambah 1 sama dengan, oke, kita kalikan depan kali depan, 2P kali 2Q, hasilnya adalah 4PQ, ya kan? Terus depan kali belakang, 2P kali positif 1, hasilnya ya tetap positif 2P, ya kan? 2P kali 1 itu ya 2P. Terus ditambah lagi yang ini 1 kali 2Q. 1 kali 2Q tentu saja 2Q. Terus ditambah lagi yang ini 1 kali 1 adalah 1. Hati-hati, 1 kali 1 itu bukan 2 ya, tetapi 1. Nah, sama dengan ini 4PQ artinya nanti adalah 4 kali P kali Q. Oke, nanti P dan Q itu kita punya P dan Q, P kali Q ini loh dek, P kali Q. P kali Q itu sama aja dengan PQ. Nah, nanti jadi P kali Q di sini kita bisa ganti dengan angka. Sementara kita tulis dulu nggak apa-apa. Nah, karena Kak Sari mau menyelesaikan yang ini dulu. Ditambah 2P tambah 2Q. Ingat nggak kalian kayak yang mana? Kayak yang ini kan, 2P tambah 2Q. Bener ya? Jadinya boleh ditulis 2 kali P tambah Q. Kayak gini, 2 kali P tambah Q. Terus baru ditambah lagi 1. Nah, sekarang sama dengan barulah 4 kali P kali Q, berarti 4 kali berapa? Lihat aja, P kali Q-nya tadi hasilnya yang mana? Ini, P kali Q, hasilnya negatif 1. Berarti 4 kali negatif 1. Kalau negatif, usahakan penulisannya pakai dalam kurung. Lanjut, ditambah 2 dikali P tambah Q. Masih ingat P tambah Q? Yang ini ya, P tambah Q, yaitu 5. Berarti 2 dikali 5.
Kalau nggak negatif, nggak pakai dalam kurung nggak apa-apa. Terus ditambah lagi 1. Oke, dihitung sama dengan 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, ditambah 2 kali 5 adalah 10, ditambah lagi 1. Hasilnya sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 10 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7. Dah ketemu. Jadi hasil kali akar-akar yang baru adalah 7. Oke, kalau sudah ketemu kayak gini, tinggal kita jawab aja PKB. PKB itu singkatan dari persamaan kuadrat baru. Yang diminta memang itu kan ya, tentukan persamaan kuadrat baru. Nah, PKB rumusnya adalah X kuadrat dikurangi dengan hasil jumlah akar-akar yang baru ya dikali X. Terus ditambah dengan hasil kali akar-akar yang baru. Selalu yang baru ya, karena di sini kan PKB, persamaan kuadrat baru. Terus sama dengan 0. Nah gitu, berarti tinggal kita masukkan aja X kuadrat, ya kita tulis X kuadrat dikurangi hasil jumlah akar-akar yang baru. Yang mana? Yang ini nih, hasil jumlah akar-akar yang baru. Berarti berapa ini? 12, tulis 12. Terus ada X-nya, ya udah kita tulis X. Memang rumusnya harus ada X-nya ya. Terus ditambah lagi hasil kali akar-akar yang baru. Berarti ditambah berapa? Hasil kali akar-akar yang baru itu yang ini nih, hasil kali akar-akar yang baru yaitu 7. Nah, terus tulis sama dengan 0. Selesai. Jadi soal nomor 1, persamaan kuadrat baru yang dimaksud yaitu X kuadrat kurangi 12X ditambah 7 sama dengan 0. Ya, ini sesuai dengan di videonya Kak Sari yang lain. Tentu saja kalimat per kalimatnya pasti beda ya Dek ya, tetapi jawaban akhirnya tetap sama. Oke ya, sip. Soal nomor 1 beres. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0 adalah M dan N. Yang diminta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M tambah N dan M kali N. Oke, jadi soal nomor 2 ini pengerjaannya nanti mirip dengan soal nomor 1 ya. Persamaan kuadrat yang lama ada, akar-akarnya kalau tadi itu dikasih nama P dan Q, kali ini dia dikasih nama M dan N, nggak ada masalah. Terus kita disuruh menentukan persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya ini M tambah N dan M kali N. Ini kayak tadi, akar-akarnya yang baru 2P tambah 1 dan 2Q tambah 1, tetapi kali ini M tambah N dan M kali N. Nah, langkah-langkah pengerjaannya mirip deh, seperti nomor 1 tadi. Yang pertama, nanti kita jumlahin dulu akar-akar kuadrat yang lama, kita kalikan juga akar-akar kuadrat yang lama. Terus kita jumlahin juga akar-akar kuadrat yang baru, kita kalikan juga akar-akar kuadrat yang baru. Langsung deh nanti ketemu persamaan kuadrat barunya. Jadi hanya 4 kali menghitung kayak gini ya. Setiap soalnya seperti itu kalau disuruh menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, sekarang Kak Sari catat dulu ya. Ini 2x kuadrat kurangi 4x tambah 1 sama dengan 0 di sini. Untuk nomor 2, 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah M dan N. Berarti nanti kita jumlahin dulu ya. M tambah N. Rumusnya apa? Min B per A. Sambil hafalan ya. Terus M dan N nanti juga kita kalikan. M kali N. Rumusnya apa? Rumusnya C per A. Supaya kita nggak keliru kayak tadi, kita tentukan dulu A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A adalah koefisiennya X kuadrat atau angka di depan X kuadrat, berarti angka 2. Kemudian untuk B-nya, B adalah koefisien dari X ya, berarti yang ini bukan 4 saja ya, tapi negatif 4 kayak gini. Nah, terus yang C
C itu adalah konstanta. Konstantanya berarti adalah 1. Kalau tandanya positif nggak usah ditulis positif 1. Tadi kalau tandanya negatif harus ditulis negatif 1. Nah, kalau positif 1 ya udah kita nulisnya 1 gitu aja. Oke, siap. Kita hitung sekarang. M ditambah N rumusnya adalah negatif B per A. Berarti sama dengan negatif. Nah, baru lihat B-nya. B-nya adalah negatif 4. Berarti nulisnya pakai dalam kurung gini. Ya, per A. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, sama dengan negatif berdekatan dengan negatif berubah menjadi positif. Berarti ini positif 4. Positif 4 itu tulis aja 4. Terus langsung per 2. Nah, sama dengan 4 per 2 itu artinya 4 bagi 2 kan? 4 bagi 2 adalah 2. Oke, sudah dapat. M tambah N hasilnya adalah 2. Nah, sekarang M kali N rumusnya adalah C per A. Berarti sama dengan C-nya berapa? C-nya 1 per A-nya berapa? A-nya 2. Nah, 1 per 2 ini sudah hasil juga. Udah nggak usah diapa-apain lagi. Biarin. Jadi M kali N-nya adalah 1 per 2. Oke, penjumlahan akar-akar kuadrat yang lama, perkalian akar-akar kuadrat yang lama sudah. Berarti sekarang kita ngurusin akar-akar yang baru. Tulis dulu ya, hasil jumlah akar-akar yang baru titik 2. Berarti yang ini yang dijumlah nih, Dek. M tambah N dijumlah dengan M kali N. Kayak gitu memang ya, nulisnya kayak gini, dalam kurung M tambah N ditambah dengan M kali N. Nah, gini. Terus sama dengan berapa? Ya udah, M tambah N kan kita udah punya. Nih, M tambah N. Berapa tuh? 2. Berarti tulis 2. Terus ditambah M kali N mana? Ini M kali N. Berapa? Setengah. Ya, kita tulis setengah. Hasilnya ya 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah adalah 2 1 per 2 atau dibaca 2 setengah. Kita simpan dulu. Nah, sekarang hasil jumlah akar-akar yang baru udah beres. Kalau gitu, sekarang waktunya hasil kali akar-akar yang baru. Oke, hasil kali akar-akar yang baru berarti akar-akar yang baru ini kita kalikan ya. M ditambah N dikali dengan M kali N, gitu aja. Oke, di sini tulis dalam kurung M tambah N dikali M kali N gitu ya. Dikali itu kasarnya nulisnya pakai titik. Memang kalau udah SMP sudah familiar kan bahwa kali itu boleh diganti dengan simbol titik. Oke, sama dengan tinggal dimasukkan aja. Kan M tambah N kita udah punya angkanya. Nih, M tambah N yaitu 2. Dikali M kali N juga udah ada. Nih, M kali N. Angkanya adalah 1 per 2. Oke, nah 2 dikali 1 per 2 itu boleh 2-nya dibagi 2 adalah 1. Berarti tinggal 1 per 1. 1 per 1 ya 1. Oke, jadi hasil kali akar-akar yang baru adalah 1. Nah, kalau sudah dapat hasil jumlah akar-akar yang baru, sudah dapat juga hasil kali akar-akar yang baru, bisa langsung menjawab PKB-nya. PKB tadi singkatan dari persamaan kuadrat baru. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi hasil jumlah akar-akar yang baru, terus dikali X, ditambah hasil kali akar-akar yang baru. Dihafalin ya, Dek ya, ini rumusnya ya. Meskipun nanti barangkali guru kalian menuliskannya nggak seperti ini, tetapi intinya sama, kayak gitu. Kasih sama dengan 0. Nah, berarti PKB-nya adalah X kuadrat dikurangi hasil jumlah akar-akar yang baru yang mana? Yang ini. Berarti 2,5. Nulisnya boleh gini dulu, 2,5. Jangan lupa dikasih X. Terus ditambah, oke, hasil kali akar-akar yang baru itu yang ini nih, hasil kali akar-akar yang baru nih ya, 1. Nah, sama dengan 0 gitu. Nah, karena ini masih ada yang pecahan campuran, bolehlah kita percantik. Caranya supaya dia nggak jadi pecahan campuran, persamaan ini kita kalikan aja 2.
Nah, kalau dikali 2, X kuadrat dikali 2 itu jadinya 2X kuadrat. Terus dikurangi 2,5 dikali 2 itu hasilnya adalah 5, ya kan? Kita pakai hitung-hitungan biasa aja udah tahu lah ya. 2,5 kalau dikali 2 itu ya 5. Ada X-nya, kita tulis X. Terus ditambah 1 dikali 2 adalah 2. Sama dengan 0 dikali 2 tetap 0. Nah, jadi kita pilih yang ini. Persamaan kuadrat barunya adalah 2x kuadrat kurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nanti kalau guru kalian maunya jawabannya yang di sini aja, yang masih ada setengah-setengahnya gini, biarkanlah ya, kalian ikutin aja. Tetapi kalau menurut Kak Sari sih bentuknya malah lebih cantik yang bawah ini. Jadi semuanya nih sudah bilangan bulat ya kan? Kak Sari pakai yang bawah ya Dek ya. Aku pindahkan di bukunya di sini. PKB-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, ya. Sip, itu untuk nomor 2. Lihat nomor 2 langkah-langkahnya lebih ringkas daripada nomor 1 tadi. Tetapi sebenarnya sama, ada 4 langkah. Yang pertama, menghitung penjumlahan akar-akar kuadrat yang lama, menghitung perkalian akar-akar kuadrat yang lama, menghitung penjumlahan akar-akar kuadrat yang baru, menghitung perkalian akar-akar kuadrat yang baru. Langsung deh menentukan PKB-nya pakai rumus ini. Ya, kalau kalian perhatikan betul-betul tahap demi tahapnya, step by stepnya, sebenarnya soal seperti ini pun mudah. Kayaknya caranya panjang banget Kak, bisa nggak nanti pas ujian? Bisa. Apalagi kalau pas ujian itu biasanya angkanya tuh dipilihin yang enak-enak tuh deh. Jadi ngitungnya pun gampang, nggak yang mempersulit. Yang kayak gini tadi ketemu 2,5 mungkin agak sulit. Tetapi nggak usah kaget, tinggal dikali 2 aja kan 2,5-nya langsung berubah jadi 5. Kan gitu ya, asalkan kamu belajarnya bener, rajin, insya Allah nanti ketika ujian juga gampang ya. Kak Sari doakan dari sini. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal yang nomor 3. Nomor 3, persamaan 2x kuadrat ditambah qx ditambah q min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4, tentukan nilai Q. Q itu yang ini nanti. Nah, di sini nilai Q-nya ini nanti berapa? Kayak gitu ya. Ini nomor 3 sudah beda pengerjaannya dengan soal nomor 1 dan 2. Kan di sini nomor 3 tidak disuruh menentukan persamaan kuadrat baru. Ya, di sini kita hanya disuruh menentukan nilai Q-nya. Oke, Kak Sari ajarin caranya kayak gini deh. Oke deh, langsung aja Kak Sari salin dulu ya soal nomor 3. 2x kuadrat ditambah qx ditambah q min 1 sama dengan 0. Oke, untuk mempermudah pengerjaan kita nanti, tetap aja kita tentukan dulu A-nya ini berapa, B-nya ini berapa, C-nya berapa ya. A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti angka 2 ini. Kemudian B adalah koefisien dari X. Nah, di sini memang belum berupa angka, tetapi masih berupa Q. Ya udah, kita tulis aja Q. Terus nilai C-nya, C adalah konstanta. Berarti yang ini yang di dalam kurung ini ya, Dek ya. Q min 1. Ini adalah C-nya. Nah, gitu. Terus tadi yang diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 4. Kita tulis juga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 4. Oke, dari sini kita jabarkan bentuk lain dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kalian bisa langsung hafalkan aja deh. Bentuk lain dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat kayak gini ya, pakai dalam kurung, terus dikurangi 2 kali X1 kali X2. Oke, terus sama dengan 4-nya tetap.
Coba Kasari ulang sebentar. Kan ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Bentuk lain dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu ya sepanjang ini. Ya, dalam kurung X1 tambah X2 dikuadratin, terus dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, kenapa kok kita rubah ke bentuk yang panjang yang ribet ini? Karena nanti di sini kita ketemu rumusnya. Kamu ingat nggak X1 tambah X2 itu rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per A. Ini masih nyambung sama soal nomor 1, nomor 2. Namanya juga babnya kan fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya masih nyambung semua, ya. Rumus jumlah akar-akar selalu min B per A. Karena ada kuadratnya, berarti ini kita kuadratkan juga gitu. Terus dikurangi 2 kali X1 kali X2 itu kayak gini aja. Berarti 2 kali X1 kali X2 kan ada rumusnya ya, yaitu C per A. Masih ingat kan ya? Rumus hasil kali akar-akar adalah C per A. Karena di sini ada angka 2-nya, ya kita harus tulis angka 2 juga. Terus tulis lagi sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan B, A, C, A menggunakan yang sudah diketahui di sini. Oke. Ini rumusnya min B per A. Berarti tulis dulu minnya atau negatifnya, baru B. B-nya yang mana? B-nya ternyata Q. Ya udah kita tulis Q. Terus per A. A-nya berapa? A-nya 2. Gini. Nah, dikuadratkan. Terus dikurangi 2 kali C per A. C-nya yang mana? Ini, Q min 1. Ya udah kita tulis Q min 1 per A. A-nya yang mana? A-nya 2. Nah, gitu. Sama dengan 4. Oke. Dilanjutkan. Sekarang ini kita kuadratkan ya. Kita buka kurungnya. Min Q kuadrat artinya min Q kali min Q, atau negatif Q kali negatif Q. Negatif kali negatif kan positif, berarti negatif Q kali negatif Q hasilnya adalah positif Q kuadrat, atau boleh ditulis Q kuadrat saja. Per 2-nya juga harus dikuadratkan. 2 kuadrat artinya 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Oke, dikurangi. Nah, ini 2-nya boleh dicoret sama 2 yang di sini deh. Tersisalah Q min 1. Nulisnya pakai dalam kurung dulu biar nggak salah. Nah, gitu. Sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang Q kuadrat per 4. Tulis ulang dulu, nggak apa-apa. Kak Sari mau buka kurung yang ini. Negatif dikali Q hasilnya adalah negatif Q. Terus lagi negatif dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Terus langsung sama dengan 4. Wah, Kak, pusing Kak, please Kak, gimana? Aduh, gimana ya Dek ya? Memang soal tentang bab ini tuh ya kayak gini. Ini aja masih belum selesai loh. Kita kayak break sebentar gitu ya. Bagian mana yang bikin kamu bingung kalau sampai tahapannya kayak gini? Nanti tanya di kolom komentar ya. Kalau Kak Sari sulit bantunya di kolom komentar, nanti kamu bisa tambah latihan soal, terus kita tanya jawabnya di dalam grup aja. Gitu ya Dek ya. Karena kalau di kolom komentar kan terbatas nulisnya. Bener nggak ya? Malah gabungnya nanti grup yang berbayar aja, itu malah lebih intens belajarnya. Grupnya Kak Sari ada yang gratis juga sih, boleh kamu gabung di grup yang gratis, tapi bukanya kan hanya seminggu sekali, kayak kurang aja menurutku. Kalau grup yang berbayar itu bukanya tiap hari, jadi bisa bener-bener belajar ya. Oke ya. Nah, sampai sini Kak Sari belum bisa bikin kamu langsung ngerti memang, karena memang harus ditambah banyak latihan soal. Maaf ya Dek ya. Diikutin dulu aja langkah-langkahnya. Siapa tahu tiba-tiba dapat hidayah langsung paham gitu. Ya enggak? Amin lah ya. Pokoknya ini tuh kalau mulai dari sini tadi Q kuadrat per 4 ditulis. Nah, terus ini kenapa kok jadi ada plusnya? Karena dikalikan dengan negatif. Gini, negatif dikali Q hasilnya adalah negatif Q. Negatif dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Dari situ tuh tanda positifnya. Kan memang negatif kali negatif adalah positif. Ya, terus sama dengan 4-nya tetap sama dengan 4. Oke, nah sekarang ini masih ada yang per 4. Kalau gitu kita bikin jadi bilangan bulat aja.
caranya semuanya ini kita kalikan 4. Boleh kok kayak gitu. Nah, Q kuadrat per 4 kalau dikalikan 4, per 4-nya langsung hilang menjadi Q kuadrat saja. Dikurangi Q dikali 4 hasilnya adalah 4Q. Ditambah 1 dikali 4 adalah 4. Sama dengan 4 dikali 4 adalah 16. Nah, ini udah nggak ada per-pernya lagi. Semuanya udah bilangan bulat. Enak jadinya. Terus ini 16-nya kita pindah ke sebelah kiri supaya nanti di sini sama dengannya sama dengan 0 ya. Q kuadratnya ditulis, dikurangi 4Q-nya ditulis, ditambah 4-nya ditulis. Nah, 16 kalau dipindah ruas itu berubah menjadi negatif 16. Nah, apalagi nih Kak? Kok dipindah ruas segala? Iya, ini sih sebenarnya biasa aja. Kalau dipindah ruas itu tandanya harus langsung diganti, gitu aja deh. 16 ini kan positif ya. Memang nggak ada tanda positifnya, tapi kalau angka 16 itu sendiri kan semua orang juga tahu bahwa dia positif 16. Kalau negatif pasti harus ada tanda negatifnya. Nah, karena dia positif 16, dipindah ruas itu wajib berubah menjadi negatif 16. Gitu ya. Sekarang Q kuadrat dikurangi 4Q. Nah, ini positif 4 dikurangi 16 kan bisa dihitung. Jadinya berapa? Negatif 12. Kayak 16 dikurangi 4 aja kan 12. Tapi karena ini positifnya kecil dikurangi, negatifnya ini malah besar ya. Kecil dikurangi besar, maka dia jadinya negatif. Terus sama dengan 0. Oke, Q kuadrat kurangi 4Q dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, dari sini hampir ketemu jawaban Q-nya. Ya, dari tadi kan yang ditanyakan tentukan nilai Q, hanya itu aja kan pertanyaannya. Kita udah hampir menemukan nilai Q-nya. Dengan cara apa? Dengan cara difaktorkan. Atau kalau kamu bisa pakai rumus ABC boleh, bisa pakai rumus melengkapkan kuadrat sempurna boleh. Tetapi Kak Sari kali ini pakai rumus pemfaktoran. Kayak gini, bikin dalam kurung terus sama dengan 0. Terus kita berpikir, apa kali apa yang hasilnya Q kuadrat? Tentu saja Q kali Q, ya kan? Q kali Q adalah Q kuadrat. Terus berpikir lagi, berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 4, gitu. Berapa kali berapa ya? Yaitu negatif 6 dikali dengan positif 2. Cek dulu. Negatif 6 kalau dikali positif 2 kan benar ya, hasilnya negatif 12. Dan negatif 6 kalau ditambah 2 hasilnya juga benar, negatif 4. Nah, maka inilah Q kurangi 6 dikali Q tambah 2 sama dengan 0. Sehingga nilai Q-nya sama dengan berapa? Lawannya negatif 6 adalah positif 6. Atau Q-nya sama dengan berapa? Lawannya positif 2 adalah negatif 2. Sudah ketemu. Jadi ini jawaban akhirnya. Nilai Q-nya adalah 6 atau negatif 2. Dua macam deh jawabannya. Memang benar seperti itu. Ya, tinggal kita pindahkan aja. Tentukan nilai Q. Q sama dengan 6 atau Q sama dengan negatif 2. Selesai. Masya Allah Kak, panjang banget Kak, ampun gitu ya. Ya udah deh, dipelajari sebisanya ya. Nanti kita lanjut lagi di dalam grup aja ya. Oke, sekarang lanjut dulu ke soal nomor 4. Nomor 4, persamaan 1 min M X kuadrat ditambah 8 min 2M kali X ditambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Yang ditanya berapa M? Maksudnya berapa nilai M? Pertanyaannya sih kayaknya simple, cuman mau cari tahu M-nya. M-nya itu nanti yang ini. Nah, tetapi apakah jawabannya juga simple cara ngehitungnya? Belum tentu. Buktinya seperti nomor 3 tadi ya, menentukan nilai Q, caranya panjang banget.
Tetapi ya gimana lagi, harus kita selesaikan. Oke? Nah, di sini kata kuncinya mempunyai akar kembar. Kalian harus tahu kalau mempunyai akar kembar itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan ini ada rumusnya. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nanti Kak Sari tuliskan. Nah, nanti B kuadrat kurangi 4AC sama dengan 0. Kita hitung-hitung bakalan ketemu nilai M-nya. Langsung aja ya, aku salin dulu soal nomor 4-nya ini. Dalam kurung 1 min M X kuadrat ditambah 8 min 2M X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, ini aja cukup. Oke, kita kerjakan. Langkah pertama tentu saja kita tulis dulu apanya ini, Dek. Kita tulis dulu nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti yang ini 1 kurangi M. Nulisnya boleh tanpa kurung. Nah, gitu ya. Terus B-nya yang mana? B adalah koefisien dari X. Berarti yang di dalam kurung yang ini ya, 8 kurangi 2M. Tulisnya boleh langsung gini. Terus satu lagi C. C itu yang mana? C itu konstanta. Berarti yang di sini kan ya 12. Nah, gitu. Terus tadi katanya memiliki akar kembar. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C sama dengan 0. Nah, inilah yang kita masukkan angka-angkanya berdasarkan A, B, C di sini. Nanti akan ketemu nilai M-nya. Oke, B kuadrat. B-nya yang mana? Ini, 8 kurangi 2M. Berarti yang ini dikuadratkan. Nulisnya biar aman pakai kurung ya. 8 kurangi 2M dikuadratkan. Terus dikurangi 4 kali A kali C. Berarti dikurangi 4 kali A-nya yang mana? A-nya 1 kurangi M. Gini nulisnya. Dikali lagi C-nya yang mana? C-nya 12. Langsung aja. Nah, gitu. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Oke. Sip. Tinggal ngehitung satu persatu pelan-pelan. Caranya gini, 8 kuadratin dulu. 8 kuadrat adalah 64. Bukan 16 ya, 8 kuadrat itu kan 8 kali 8, 64. Terus berikutnya gini dek caranya dek, 2 dikali 8 dikali negatif 2M. Ya, atau 8 dikali negatif 2M dikali 2, sama aja. Ya, Kak Sari berangkatnya malah dari sini. 2 kali 8 16. 16 dikali negatif 2M hasilnya adalah negatif 32M. Oke. Terus satu lagi sekarang ini negatif 2M dikuadratkan. Negatif 2M dikuadratkan hasilnya adalah positif 4M kuadrat. Masya Allah. Ini sebenarnya menghitung 8 dikurangi 2M dikuadratkan itu kalau kamu mau pakai cara yang pelan-pelan boleh. Jadi dihitung di lembar terpisah gitu boleh. Nanti hasilnya akan ketemu gini juga kok. Mau Kak Sari tunjukin? Boleh ya, sebentar ya. Jadi ini kayak yang di lembar terpisah gitu. Tapi Kak Sari nulisnya di sini tipis, nanti ku hapus lagi ya. Khusus menghitung yang ini aja. 8 kurangi 2M dikuadratkan. Oke, 8 dikurangi 2M dikuadratkan, itu kalau dijabarkan artinya 8 kurangi 2M dikali lagi 8 kurangi 2M, gitu kan ya? 8 kurangi 2M dikali lagi 8 kurangi 2M. Nah, gini. Hasilnya sama dengan depan kali depan, berarti 8 kali 8, 64. Terus depan kali belakang, 8 kali negatif 2M, hasilnya adalah negatif 16M. Terus sekarang belakang kali depan, negatif 2M kali 8 adalah negatif 16M. Terakhir belakang kali belakang, negatif 2M kali negatif 2M, positif 4M kuadrat. Nah, ini kalau diringkas menjadi 64, yang ini positif 4M kuadrat tetap. Nah, yang ini bisa digabung karena sama-sama punya M.
negatif 16M sama negatif 16M, jadinya adalah negatif 32M. Tuh, lihat hasilnya sama nggak dengan yang di sini? Sama ya. Tetapi ini tadi Kak Sari mengerjakannya pakai cara cepat. Kalau ini kan pakai cara pelan-pelan. Kalian karena masih latihan soal boleh pakai cara pelan-pelan ini. Sah aja, boleh banget. Toh hasilnya sama persis. 64, 64. Negatif 32M, negatif 32M. Positif 4M kuadrat, positif 4M kuadrat. Boleh ya. Nah, ini sih nanti sama Kak Sari dihapus ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini dulu. Dikurangi, oke. 4 kali 1 kali 12. 4 kali 1 4 kali 12 48 gini. Terus lagi sekarang ini dikurangi lagi. 4 kali negatif M dikali 12 juga. 4 kali negatif M adalah negatif 4M. Dikali 12 hasilnya adalah negatif 48M. Gitu ya. Sama dengan 0. Oke. Bingung nggak untuk bagian yang sini? Kalau bingung boleh Kak Sari bantu lagi pelan-pelan. Caranya kita kalikannya yang ini aja. Ini yang Kak Sari pakein kurung besar tipis ini ya. Nanti Kak Sari hapus juga ini. Gini biar kalau mau gampang tuh kayak gini. 4-nya kali 12 dulu. 4 kali 12 itu berapa? 48 kan. Nah, 48-nya kamu kalikan 1. 48 kali 1 kan 48. Nah, tanda negatifnya atau tanda kurangnya sih dari sini. Tuh, dapatnya 48 itu gitu. Sekarang lagi 4 kali 12 berapa? 48 juga kan. 48 dikali negatif M, jadinya adalah negatif 48M. Tanda kurangnya sama dari asalnya sini. Gitu loh dek ya. Oke, lanjut aja dulu ya. Bingung-bingung dikit biarin lah. Yang penting kita selesaikan dulu soal ini. Nah, ini Kak Sari catat ulang dulu. 64 dikurangi 32M ditambah 4M kuadrat dikurangi 48. Nah, bagian ini dek, ada tanda negatif. Berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Langsung tulis 48M-nya juga. Sama dengan 0. Oke. Sekarang kita susun. Yang ada M kuadratnya taruh di depan. Taruh di sini. 4M kuadrat. Yang berikutnya yang punya M. Ini punya M, ini punya M. Berarti boleh dihitung. Negatif 32M ditambah 48M. Ngitungnya boleh gini, 48M kurangi 32M, gitu aja. Jadinya berapa? Jadinya adalah positif 16M. Ya kan? 48 kurangi 32 kan 16 ya. Terus sekarang yang nggak punya M, ini 64 boleh langsung dikurangi 48. 64 dikurangi 48 adalah positif 16. Oke, terus sama dengan 0. Oke, Kak Sari hapus hitungannya ini dulu ya, sebentar. Oke, sudah ku hapus. Nah, dari sini apakah kita udah selesai, Kak? Hampir, sedikit lagi. Nomor 4 ini tadi kan kita disuruh menentukan nilai M-nya. Nah, ini kita udah hampir ketemu deh nilai M-nya. Caranya ini nanti tinggal kita faktorkan aja, terus dapat deh nilai M-nya. Tetapi kalau kita lihat di sini 4, ini 16, ini juga 16. Nah, semuanya ini bisa kita perkecil ya. Persamaan ini bisa kita perkecil dengan cara dibagi 4 aja. Gini nulisnya. Oke, 4M kuadrat dibagi 4 itu 4-nya hilang, tinggal M kuadrat. Ditambah 16M dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 kan 4. Berarti 16M dibagi 4 hasilnya 4M. Terus ditambah 16 dibagi 4 adalah 4. Sama dengan 0 dibagi 4 ya tetap 0. Nah, yang kita faktorkan yang ini aja, lebih simple. Caranya buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Apa dikali apa yang hasilnya M kuadrat? Tentu saja M kali M.
Terus kita berpikir berapa dikali berapa yang hasilnya 4, tapi kalau dijumlah hasilnya juga 4. Tentu saja ya positif 2 sama positif 2 kan? Positif 2 kali positif 2 benar positif 4. Dan 2 ditambah 2 juga benar hasilnya 4. Sehingga nilai M-nya adalah M sama dengan lawannya positif 2 adalah negatif 2. Yang ini juga sama. M sama dengan lawannya positif 2 adalah negatif 2. Berarti udah ketemu. M-nya cuman satu macam aja, yaitu negatif 2. Yeay! Ini ya untuk mengerjakan soal nomor 4. Langkah-langkahnya kalau di Kak Sari ini sepertinya sih nggak terlalu panjang, tetapi di balik coretan-coretan ini, tulisan-tulisan ini ada cara pengerjaan yang lumayan ribet tadi ya, Dek ya. Kak Sari akui memang bab fungsi kuadrat ini ribetnya Masya Allah. Tapi namanya juga kelas 9 ya, tantangannya pastilah lebih sulit daripada kelas 8 dan kelas 7 dulu. Ya kan? Yang penting nomor 4 kita udah ketemu. Nilai M-nya adalah negatif 2. Kita catat di sini. M sama dengan negatif 2. Yeay. Beres nomor 4. Gimana? Pusingnya masih ada? Pastilah ya. Malah tambah pusing, iya. Gak apa-apa, ke dapur dulu, bikin kopi panas. Bagi yang suka kopi atau bikin teh panas ya, diseduh dulu, diminum dulu. Videonya Kak Sari di pause dulu, nanti dilanjutin lagi. Bagi yang udah siap, silahkan kita akan mengerjakan soal nomor 5 bersama-sama lagi ya. Ini dia. Soal nomor 5. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 9x ditambah c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai C. Oke, lagi-lagi perintahnya sih simple, hanya menentukan nilai C. C itu yang ini nih. Nah, ya, kita disuruh menentukan nilai C-nya. Persamaan kuadratnya ini, terus yang diketahui diskriminannya adalah 121. Berarti ini nanti kita pakai rumus diskriminan lagi ya. Kali ini diskriminannya sama dengan 121. Oke, Kak Sari catat dulu persamaan kuadratnya. Nih, nomor 5, persamaan kuadratnya 2x kuadrat kurangi 9x ditambah c sama dengan 0. Oke, tentu saja kita harus tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, berarti angka 2 ini. Terus B-nya adalah koefisien dari X, berarti angka negatif 9. Hati-hati, bukan 9 saja ya, tapi negatif 9. Kemudian C-nya adalah ya C ini ya, masih belum berupa angka. Oke, dah. Terus tadi yang diketahui diskriminannya sama dengan 121. Lihat ya, Sari nulisnya D sama dengan 121-nya kayak berjauhan gitu. Karena nanti di sini kan buat nulis rumus diskriminan ya. Rumus diskriminan apa? B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Sama dengan berapa? 121. Udah, kita masukkan B kuadrat. Berarti karena B-nya negatif 9, ya udah kita tulis negatif 9 kuadrat. Oke, dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 2 kali C. C-nya ternyata tetap C gitu. Sama dengan 121. Negatif 9 kuadrat artinya negatif 9 kali negatif 9. Hasilnya adalah positif 81. Kalau positif tandanya malah nggak usah ditulis. Kata Kak Sari ke siswa-siswa bimbel di sini, kalau positif 81 pakai tanda positif namanya deso. Kan Kak Sari di Jawa ya. Nah, orang Jawa itu ada olo-oloan namanya itu deso ya. Deso itu orang kampung gitu. Emang kita hidupnya di kampung juga sih. Oke, kembali ke sini ya. Negatif 9 kuadrat artinya negatif 9 kali negatif 9, yaitu positif 81. Terus dikurangi 4 kali 2 kali C. 4 kali 2 adalah 8. 8 kali C adalah ya tetap 8C. Sama dengan 121. Nah, ini Kak Sari mau pindah-pindah ruas. Yang negatif 8C-nya tetap di sini.
sama dengan 121-nya juga tetap di sini. Yang kupindah ini, Dek, positif 81. Kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif 81. Atau nanti ngitungnya ya 121 kurangi 81 gitu aja kok. Ya, sehingga negatif 8C sama dengan berapa? 121 dikurangi 81. 1 dikurangi 1, 0. Ini bacanya 120 kurangi 80, 40. Ya kan? Kayak gitu ya. Intinya sih 121 kurangi 81 itu 40 gitu aja. Nah, negatif 8C sama dengan 40. Berarti C-nya sama dengan 40 dibagi negatif 8. Nulisnya per negatif 8. Oke, dan ketemulah C sama dengan berapa 40 dibagi negatif 8? Kalau 40 dibagi 8 aja kan 5. Berarti kalau 40 dibagi negatif 8 tentu saja negatif 5. Yeh, ketemu. Loh kak, kok dibagi tapi nulisnya per? Iya dek, jadi kalau penulisan bagi itu sebaiknya menggunakan tanda per. Tetapi ini kita ngitungnya tetap aja bagi ya. 40 bagi negatif 8. Memang gitu kok aturan penulisan aljabar ya. Oke, kesimpulannya nilai C sudah ketemu yaitu negatif 5. Memang itu kan yang dicari pada soal nomor 5 ini tadi. Ini, tentukan nilai C. Udah dapat C sama dengan negatif 5. Alhamdulillah. Nomor 5 kayaknya kok mudah. Memang ini nomor 5 relatif lebih mudah soalnya daripada nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi ya. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Dan Kak Sari pastikan soal nomor 6 ini lebih mudah lagi dibandingkan soal-soal sebelumnya. Kita baca dulu ya. Nomor 6. Jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Jika hasil kali dua bilangan itu 35, tentukan kedua bilangan cacah yang dimaksud. Oke. Yang pertama, kita harus pastikan nanti jawaban kita adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya tak terhingga. Ini adalah bilangan cacah. Jadi nanti kita nggak boleh jawaban kita itu misalnya negatif 1 atau negatif 7 atau misalnya negatif-negatif, pokoknya nggak boleh ya. Jadi bilangan cacah itu mulainya dari 0, terus 1, 2, 3 dan seterusnya. Diperhatikan. Nah, sekarang kita tulis jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Nah, kita misalkan bilangan cacahnya adalah A dan B. Berarti jumlah dari A dengan B adalah 12 ya. A tambah B adalah 12. Kan katanya jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Berarti kalau dimisalkan A sama B, A ditambah B sama dengan 12. Terus lagi, hasil kali dua bilangan itu berarti bilangan A dan B. Kalau dikali hasilnya adalah 35. Berarti nulisnya gini, A kali B hasilnya adalah 35. Nah, kita ditanya tentukan kedua bilangan cacah yang dimaksud. Ya udah, ini sih kita bisa tebak-tebakan aja ya Dek ya. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 12. Berapa dikali berapa yang hasilnya 35. Kak Sari udah bisa nebak. Pastilah 5 ditambah 7. Bener kan? 5 ditambah 7 adalah 12. Dan 5 dikali 7 juga benar, 35. Ya kan? Berarti jawabannya bilangan cacah tersebut adalah 5 dan 7. Tapi apakah boleh pakai cara tebak-tebakan gini? Sebaiknya sih jangan ya, karena guru kalian pasti nggak puas. Iya kalau bisa langsung ketemu 5 sama 7. Kalau yang nanti soalnya diganti terus kalian nggak langsung ketemu gimana? Bisa ngabis-ngabisin waktu malahan ya. Nah, sekarang Kak Sari kasih tahu cara menjawabnya tapi tanpa tebak-tebakan. Tapi nanti benar sih hasilnya tetap aja bilangan cacah tersebut adalah 5 dan 7. Nah, kalau menggunakan cara kayak gini. Lihat, A ditambah B sama dengan 12.
A ditambah B sama dengan 12. Berarti A-nya itu sama dengan 12. Ini positif B kalau kita pindah ke sini menjadi apa? Menjadi negatif B. Oke. Nih, A sama dengan 12 dikurangi B. Ini kita simpan sebagai persamaan ke 1. Terus lihat lagi, A kali B tadi sama dengan 35. A kali B sama dengan 35. Nah, A-nya di sini kita ganti dengan nilai A yang di atasnya ini, yaitu 12 kurangi B. Ini nggak ada garisnya ya, maaf. Nanti kalian tulis garis lagi, malah jadi salah. Nah, gini. Ini kan A. Ya, ini kan juga A. Jadi, A yang di sini diganti dengan nilai A yang di sini, yaitu 12 kurangi B. Itu maksudnya disubstitusikan gitu loh, Dek. Ya, jadi A ini kita ganti dengan 12 kurangi B. Nulisnya gini, 12 kurangi B. Terus dikali dengan B, sama dengan 35. Nah, sekarang ini tinggal kita kalikan. 12 kali B adalah 12B. Negatif B kali B adalah negatif B kuadrat, sama dengan 35. Kita susun, terus nanti kita faktorkan. Cara nyusunnya gini. Negatif B tulis duluan, negatif B kuadrat, sorry. Terus baru nulis yang ini, 12B itu artinya positif 12B kan. Nah, gini, dibolak-balik itu nulisnya. Kak Sari maunya yang ada kuadratnya itu posisinya di depan. Tandanya harus sama ya. Ini negatif, ini juga negatif. Ini positif 12, ini juga positif 12. Kok tandanya nggak berubah? Iya, karena kan dia tetap di sebelah kirinya sama dengan nih, tetap. Nah, 35-nya tetap dulu boleh. Oke, sekarang yang mau Kak Sari pindah yang 35-nya. Nanti sebelah sini udah nggak ada apa-apa lagi, jadinya 0. Nih, negatif B kuadrat tulis ulang, ditambah 12B juga ditulis ulang. Nah, ini baru kita pindah ruas. 35 itu kan positif 35 ya. Positif 35 dipindah ruas menjadi negatif 35. Nah, gitu. Jadi deh, ini kan kayak persamaan kuadrat gitu ya. Negatif B kuadrat ditambah 12B dikurangi 35 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi supaya gampang, ini persamaannya kita kali dengan negatif 1. Kak Sari paling suka ngerubah-ngerubah kayak gitu deh. Itu kayak mempermudah hidup kita ya. Nah, kenapa kok dikali 1? Supaya nanti negatif B kuadratnya ini berubah jadi positif B kuadrat. Itu aja sih tujuannya Kak Sari. Jadi kayak lebih mudah gitu. Dan itu sah, itu boleh. Kan matematika itu caranya boleh 1000 macam, asalkan jawabannya benar ya sah-sah aja ya. Oke, negatif B kuadrat dikali negatif 1 jadinya adalah positif B kuadrat. Positifnya di angan-angan aja. Terus positif 12B dikali negatif 1 jadinya negatif 12B. Lagi, negatif 35 kali negatif 1 jadinya adalah positif 35. Sama dengan 0 kali negatif 1 ya tetap 0. Nah, B kuadrat kurangi 12B ditambah 35 sama dengan 0. Ini yang kita faktorkan. Nanti kalau udah kita faktorkan ketemu nilai B-nya. Kalau nilai B sudah ketemu, tinggal cari nilai A-nya. Oke, kita faktorkan ya. Ini dalam kurung sama dengan 0. Apa dikali apa yang hasilnya B kuadrat? Tentu saja B kali B. Lagi, berapa kali berapa yang hasilnya 35, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 12. Tentu saja negatif 7 dan negatif 5. Cek dulu, negatif 7 kali negatif 5 adalah positif 35, betul. Negatif 7 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 12, juga sudah betul. Nah, B dikurangi 7 dikali B kurangi 5, berarti B sama dengan berapa? Lawannya negatif 7 adalah positif 7, atau B kurangi 5, berarti B sama dengan berapa? Lawannya negatif 5 adalah 5. Nah, udah ketemu. B-nya adalah 7 atau B-nya adalah 5.
B-nya bisa dua macam ini, bisa 7, bisa 5. Oke, intinya B-nya sudah ketemu. Kalau B-nya sudah ketemu, A-nya bisa kita cari. Masukkan aja ke salah satu persamaan ini. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Ya, Kak Sari tulisnya yang atas aja ya. A tambah B sama dengan 12. Kayak gini. A tambah B sama dengan 12. Nah, berarti sekarang kalau kita pilih B-nya 7, berarti A ditambah 7 sama dengan 12. Maka A-nya sama dengan berapa, Dek? Ya 12 dikurangi 7. Ya kan? Berarti A-nya 5. Yeay, ketemu A-nya 5. Itu kalau pakainya yang B-nya bernilai 7. Sekarang sekali lagi. A tambah B sama dengan 12. Tetapi sekarang B-nya kita pakai yang angka 5. Berarti A ditambah 5 sama dengan 12. Maka A-nya sama dengan berapa? Ya 12 dikurangi 5. 12 kurangi 5 adalah 7. Udah, intinya Maya, B-nya bisa 7 atau 5, A-nya juga gitu, bisa 5, bisa juga 7. Intinya lagi, kedua bilangan cacah tersebut ya memang 5 dan 7. Mau dibolak-balik kayak apapun sama ya. 5 tambah 7, 12. 7 tambah 5 pun 12. Sama. 5 kali 7, 35. 7 kali 5 pun 35. Jadi kesimpulannya gitu. Nilai kedua atau bilangan cacah tersebut ya. Kedua bilangan cacah tersebut adalah, kita tulis aja, kedua bilangan cacah tersebut adalah berapa dan berapa, Dek? 5 dan 7. Atau kamu tulis 7 dan 5 juga boleh. Sama aja. Yeay, nomor 6 selesai. Tapi seriously ya, kamu pakai cara coba-coba ini tadi pun sebenarnya udah langsung ketemu ya. Nggak perlu panjang lebar seperti ini. Tapi lagi-lagi ini kan cara yang benar ya, cara yang dikehendaki oleh guru-guru kalian di sekolah pastinya. Masa jawab soal pakai coba-coba nanti dikatain lagi sama gurunya ya. Tapi sebenarnya sah-sah aja sih. Kalau Kak Sari jadi gurumu pasti ini jawabannya 5 sama 7 Kak, bener. Udah emang bener ya. Oke, nomor 6 beres. Sekarang lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 2x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Yang diminta persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 min 2 dan x2 min 2 adalah titik-titik-titik. Nah, kembali lagi. Soal nomor 7 ini mirip kayak soal nomor 1 dan 2. Kita disuruh menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya baru. Yang ini deh. Jadi kita harus menentukan PKB lagi ya. Persamaan kuadrat baru. Langkah-langkahnya ada berapa? Ada 4 langkah tadi. Mau nggak mau kita kembali mengerjakan kayak soal nomor 1 dan nomor 2. Nggak apa-apa, hitung-hitung buat latihan soal ya, supaya nanti pas ujian gampang. Oke, kerjakan nomor 7. Tulis dulu x kuadrat kurangi 2x ditambah 7 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Berarti nanti kita hitung x1 tambah x2. Rumusnya apa? Min B per A. Harus sudah mulai hafal ya. Terus kita hitung juga dikali x1 kali x2. Rumusnya apa? C per A. Supaya kita nggak salah, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti ini angka 1 ya. Nggak kelihatan kan? Sama, nggak kelihatan. Tapi kita tahu di depan huruf, kalau nggak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Kemudian B-nya. B adalah koefisien dari X. 2 atau negatif 2? Kalau yang jawab negatif 2, kamu sudah benar ya. B-nya adalah negatif 2. C-nya adalah konstanta 7.
Nah, gini. Udah deh, tinggal kita masukkan X1 tambah X2. Rumusnya negatif B atau min B per A. Berarti min B-nya berapa? B-nya negatif 2. Nulisnya pakai dalam kurung gitu. Per A-nya berapa? A-nya 1. Sama dengan ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Positif berapa? Positif 2. Per berapa? Per 1. 2 per 1 artinya 2 bagi 1. Tentu saja 2. Yes, ketemu. Sekarang X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Berarti sama dengan C-nya adalah 7 per A-nya adalah 1. 7 per 1 artinya 7 bagi 1 kan ya? Ya, hasilnya 7. Yes, ketemu. Langkah 1, langkah 2 udah. Sekarang langkah 3 dan langkah 4. Tulis hasil jumlah akar-akar yang baru. Oke, berarti kayak gini hasil jumlah akar-akar yang baru. Lihat, akar-akar yang barunya adalah X1 min 2 dan X2 min 2. Berarti ini dijumlahkan. Nulisnya gini dek, dalam kurung X1 min 2 ditambah. Dijumlah itu artinya ditambah ya, X2 min 2 gitu loh. Terus sama dengan ini sekarang kurungnya kita buka aja menjadi X1 kurangi 2 ditambah X2 kurangi 2. Nah, sama dengan ini X1 tambah X2 boleh ditulis berdekatan. Nah, terus negatif 2 sama negatif 2 boleh digabung menjadi negatif 4. Gitu, sama dengan nah ini X1 tambah X2, perasaan tadi kita udah ngitung, emang sudah, ini dia X1 tambah X2 berapa? 2. Terus dikurangi 4 ya, sama dengan berapa sih 2 dikurangi 4? Tentu saja negatif 2. Yeay, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Berarti sekarang tinggal langkah 4. Apa itu? Hasil kali akar-akar yang baru. Titik 2. Berarti kalau tadi dijumlah, sekarang dikali. Oke, gini nulisnya. X1 kurangi 2 dikali X2 kurangi 2. Gitu ya, sama dengan kita kali-kalikan. Depan kali depan. X1 kali X2 hasilnya ya X1 X2. Terus depan kali belakang, X1 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2X1. Sekarang belakang kali depan, negatif 2 kali X2 hasilnya adalah negatif 2X2. Terakhir belakang kali belakang, negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Hati-hati. Oke, sama dengan ini X1, X2 tulis dulu. Ini dek, ada negatif 2X1, ada lagi negatif 2X2. Kan sama-sama punya negatif 2, berarti boleh kita tulis negatif 2. Terus dibuka kurung, ini X1-nya ditambah dengan X2. Nah, bingung nggak sampai sini? Tunggu Kak Sari jelasin dulu. Tambah 4-nya sih tetap ya. Coba cara ngeceknya tuh gini, memang kita maunya tuh arahnya menjadi X1 tambah X2 supaya apa? Supaya nanti kan kita punya datanya tuh X1 tambah X2 ini ya tuh, dan bentuk negatif 2X1 dengan negatif 2X2 itu memang kayak gini. Coba kalau kita kalikan ulang, negatif 2 kali X1 hasilnya adalah negatif 2X1. Terus lagi, negatif 2 kali positif X2. Nah, negatif kali positif itu kan negatif, ya kan? Berarti negatif 2 kali positif X2 itu hasilnya negatif 2X2. Gitu loh, Dek. Memang yang di luar kurung tandanya negatif, tetapi yang di dalam kurung tandanya jadi positif. Kalau di sini kamu tulis tandanya negatif, nanti kamu malah salah. Dan X1 dikurangi X2 kan nggak ada datanya. Kita punyanya X1 tambah X2 gitu ya. Kalian hafalin aja ya. Jadi nanti kalau ketemu bentuk soal yang kayak gini, kamu bisa langsung menuliskan tanpa perlu berpikir panjang-panjang lagi. Bener-bener kok deh ya. Oke, percaya deh sama Kak Sari. Cie, kayak udah mau masuk ke investasi apa gitu ya. Percaya sama saya. Aduh, biasanya kayak gitu malah penipu.
X1, X2, artinya X1 kali X2. Kita punya nggak? Punya. Ini, X1 kali X2, yaitu 7. Yes, 7. Dikurangi 2 dikali X1 tambah X2. Punya banget nih. X1 tambah X2, yaitu 2. Barulah ditambah 4. Udah, tinggal dihitung. Sama dengan 7 dikurangi 2 kali 2, 4. Terus ditambah lagi 4 ya. Sama dengan berapa? Ya ialah ini bolak-balik. 7 dikurangi 4 ditambah 4 lagi. Ya hasilnya tetap aja 7. Ya kan? Coba aja. 7 kurangi 4, 3. 3 tambah 4, 7. Benar. Sip. Oke, hasil jumlah akar-akar baru yang dihitung udah dapat, yaitu negatif 2. Dan hasil kali akar-akar yang baru pun udah dapat, yaitu 7. Siap untuk membuat PKB-nya. Persamaan kuadrat baru. Ini kayak nama salah satu partai politik ya. Nggak usah disebut deh, pokoknya ada kan ya yang PKB itu ya. Ini matematika, bukan pelajaran politik ya. Oke, menentukan PKB rumusnya masih ingat? Kak Sari tulis ulang ya, yaitu X kuadrat dikurangi dengan apa? Hasil jumlah akar-akar yang baru dikali X. Terus ditambah apa dek? Hasil kali akar-akar yang baru. Hati-hati, di sini rumusnya dikurangi loh ya, baru ditambah. Nah, terus sama dengan nolnya jangan lupa. Oke. Terus X kuadrat dikurangi hasil jumlah akar-akar kuadrat yang barunya berapa? Yang ini kan negatif 2 ternyata dia. Ya kita tulis apa adanya. Gini, negatif 2. Terus ada X-nya. Nah, ini nanti kita selesaikan karena ada 2 tanda yang berdekatan. Lanjutkan dulu, ditambah hasil kali akar-akar yang baru. Nih, masih kelihatan. Hasil kali akar-akar yang baru, yaitu 7. Terus tulis sama dengan 0. Nah, berarti kayak gini deh. Sekali lagi, ini X kuadrat. Lihat, kalau ada tanda negatif, berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Berarti nulisnya positif. Langsung 2. Langsung ada X-nya gitu. Terus ditambah lagi 7 sama dengan 0. Udah, ini hasil akhirnya ya. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 7 sama dengan 0. Alhamdulillah, nomor 6, nomor 5 udah dikasih agak mudah, nomor 7 dikasih pusing lagi. Itulah kehidupan, udah kayak roller coaster aja ya, naik turun, suka-suka dia dah, bikin kita pusing pokoknya. Yang penting nomor 7 pun kita bisa selesaikan, itu aja dulu. Oke, Kak Sari pindah dulu ya jawabannya. PKB-nya, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 7 sama dengan 0. Alhamdulillah, siap disetorkan ke Bapak Ibu guru kita nih jawabannya. Nah, masalahnya kalian paham atau enggak, itu tadi harus banyak latihan soal lagi deh. Ya, nggak ada cara lain kalau mau menguasai matematika itu emang harus mati-matian, latihan soal yang banyak, baru nanti akan terbiasa. Oke ya, ada pertanyaan atau ada kritikan buat Kak Sari, boleh di kolom komentar. Pokoknya selama bahasamu itu sopan, tidak ada ungkapan-ungkapan yang bersifat kata-kata kotor, makian, itu boleh. Kak Sari dengan lapang dada akan menerimanya ya. Kak Sari terima unek-unek kalian, dan memang pengerjaan matematika macam gini susah. Padahal ini udah Kak Sari buat yang sesimpel mungkin loh dek, seriously, bener ya. Ini tuh udah yang paling simpel. Ini aja kan cuman satu kertas yang dilipat jadi 4 kan, ya. Jadi kan ini sebenarnya nggak terlalu makan banyak tempat. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kalau kalian pusing berbagi sama Kak Sari ya. Di kolom komentar aja. Ya ampun Kak, aku tuh pusing banget sampai pingsan barusan. Boleh cerita kayak gitu, boleh ya. Silahkan. Oke, yang penting kita lanjut dulu aja ke soal berikutnya, nomor 8. Nomor 8. Akar-akar persamaan 2x kuadrat kurangi 6x ditambah 2m kurangi 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ini bacanya gitu ya, alfa dan beta.
Jika alfa sama dengan 2 beta, maka nilai M adalah titik, titik, titik. Oke, kita disuruh nebak nilai M-nya. M itu yang di sini nih. Nah, ini kita disuruh nebak nilai M-nya berapa. Ketentuannya katanya alfa sama dengan 2 beta. Alfa dan beta ini tadi adalah akar-akar persamaannya. Ya udah deh, langsung aja kita selesaikan. Nomor 8. Kak Sari tulis dulu persamaan kuadratnya. 2x kuadrat kurangi 6x ditambah 2m kurangi 1 sama dengan 0. Biar kita nggak bingung, yang ditambah 2m kurangi 1 ini kasih kurung gini. Ya, terus ini nanti buat apa? Buat kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien di depan x kuadrat, berarti angka 2. B-nya adalah koefisien dari X, berarti negatif 6. Hati-hati, bukan 6. Dan C adalah konstanta. Nah, konstantanya ini yang Kak Sari kurung ini, 2M kurangi 1, gitu. Jadi kita nggak salah. Ya. Terus yang disyaratkan alfa sama dengan 2 beta. Ya udah kita tulis aja alfa sama dengan 2 beta. Nah, sekarang caranya gimana? Kayak tadi deh. Ini kan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti kita hitung dulu alfa ditambah beta. Rumusnya apa? Min B per A. Nanti kita hitung lagi alfa dikali beta. Rumusnya adalah C per A. Gitu dulu. Ya, kita tulis di sini. Alfa tambah beta sama dengan min B per A. Berarti sama dengan B-nya kan min 6. Ini negatifnya atau minnya tulis dulu, baru B-nya. B-nya negatif 6 berarti pakai dalam kurung. Ya. Per A. Berarti per berapa? A-nya adalah 2. Nah, sama dengan ada tanda negatif, berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Jadinya positif 6, positif 6 gitu. Per 2. Nah, ini kayak 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Yes, alfa ditambah betanya sudah ketemu, yaitu 3. Nah, sekarang alfa dikali beta. Rumusnya adalah C per A. Berarti sama dengan berapa per berapa? C-nya adalah 2M kurangi 1. Nggak apa-apa, tulis aja apa adanya. Per A-nya adalah 2. Nah, ini. Jadi alfa kali beta adalah 2M kurangi 1 per 2. Terus, kalau gitu, kita kombinasikan dengan yang diketahui ini tadi. Katanya alfa itu sama dengan 2 beta. Berarti gini dek, alfa sama dengan 2 beta kan. Nah, berarti alfa ditambah beta itu sama dengan apa dong? Alfanya kan bisa diganti dengan 2 beta. Berarti gini, 2 beta ditambah beta. Sebentar, sampai sini paham nggak? Gini-gini, kan katanya alfa itu sama dengan 2 beta. Nah, kita punya alfa tambah beta dari yang sini tadi. Alfa tambah beta. Berarti kan karena tadi katanya alfa adalah 2 beta, berarti ini alfa ini bisa kita ganti dengan 2 beta. Atau Kak Sari nulisnya ke bawah aja deh, biar kamu kebayang. Tunggu deh, Kak Sari hapus dulu. Oke. Gini. Berarti alfa tambah 2 beta nih sama dengan, nah, alfanya aku ganti dengan 2 beta gitu loh. Baru ditambah lagi dengan beta. Oke, ya, sama dengan 2 beta ditambah beta itu bukan 2 beta-beta, bukan. 2 beta ditambah beta itu seperti 2 beta ditambah 1 beta. Jadinya berapa beta? Jadinya 3 beta. Ya, nah 3 beta. 3 beta. Terus, iya, Kak Sari lupa nulisnya ini. Alfa tambah beta tadi udah ketemu hasilnya kan? Sama dengan 3 ya. Nah, ini kita tulis gini. Sorry, alfa tambah beta kan sama dengan 3. Alfa tambah beta sama dengan 3. Berarti ini pakai panah aja. Alfanya tadi diganti 2 beta, ditambah beta, berarti sama dengan 3. Nah, ini panah juga. 2 beta tambah beta jadinya adalah 3 beta. 3 beta sama dengan 3. Oke, panah berikutnya. Panah di sini maksudnya tahapan pengerjaan berikutnya gitu ya.
Bukan sama dengan, karena nggak boleh ada 2 sama dengan gitu kan, kayak yang aneh malahan ya. 3 beta sama dengan 3, berarti betanya sama dengan apa dong? Ya 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Alhamdulillah. Maksudnya ini tadi kita mau mencari nilai beta. Betanya sama dengan 1. Udah ya, kalau beta sama dengan 1, nanti kita akan bisa menemukan nilai apa sih? Nilai M. Kita dari tadi tuh disuruh mencari nilai M, bener nggak? Jangan sampai tersesat kemana-mana. Kita disuruh nyari nilai M. Nah, untuk menemukan nilai M yang ini sama aja M yang di sini, sama aja dengan yang di sini, memang kita butuh nilai betanya duluan. Nah, kita nanti ketemu nilai M-nya dari persamaan yang di sini nih, Dek. Alfa kali beta sama dengan 2M kurangi 1/2, ya. Kita tulis ulang dulu ya. Alfa kali beta sama dengan 2M kurangi 1/2. Oke, masih ingat nggak tadi alfa itu sama dengan 2 beta? Yang ini, alfa sama dengan 2 beta. Berarti alfa yang ini boleh dong Kak Sari ganti dengan 2 beta? Boleh banget. 2 beta kali beta sama dengan 2M kurangi 1/2. Nah, 2 beta kali beta jadinya apa? Kalau dikali jadinya benar 2 beta-beta atau 2 beta kuadrat. Nah, sama dengan 2M kurangi 1/2 gitu. Terus dilanjutkan di sini. Angka 2-nya ini kita pindah aja ke sana, Dek. Kalau tadinya dia per itu kan pembagian. Kalau dipindah ruas berubah menjadi perkalian. Jadinya ini 2 beta kuadrat dikali 2. Nah, sama dengan 2M kurangi 1 aja. Udah nggak ada per 2-nya lagi. Karena per 2-nya udah pindah ke sini jadi kali 2. Oke, 2 beta kuadrat dikali 2 adalah 4 beta kuadrat. Sama dengan apa? 2M kurangi 1. Dan kita kan udah tahu nilai betanya. Betanya tadi berapa? Ini, beta sama dengan 1. Berarti 4 beta kuadrat itu artinya 4 kali 1 kuadrat ya, sama dengan 2M kurangi 1. Lanjut, 4 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan 1 kali 1. 1 kali 1 ya 1. 4 kali 1 ya tetap 4. Berarti ini nulisnya 4 saja, sama dengan 2M kurangi 1. Lanjut ke sebelah sini ya. Kak Sari salin ya, 4 sama dengan 2M kurangi 1. Nah, ini kan kalau kita kerjakan hampir nih, udah hampir selesai, udah hampir ketemu nilai M-nya. Berarti gimana? Berarti sama dengan 2M-nya di situ, 4-nya tetap di sini. Ini negatif 1-nya pindah ke sini, Dek. Berubah menjadi positif 1. Berarti sama dengan 2M, 4 tambah 1 adalah 5. Nah, 5 sama dengan 2M, atau kalau dibaca dari sini juga boleh. 2M sama dengan 5. Berarti M-nya sama dengan berapa dong? Ya 5/2 atau 5 dibagi 2. Berapa sih 5 dibagi 2? 5 dibagi 2 tentu saja 2,5. Udah ketemu nilai M-nya. Panjang banget, Kak. Iya, udah kayak kereta api ya. Jadi nilai M-nya adalah 2,5. Ya, Dek ya. Ini udah semakin sore. Kak Sari ngerjainnya udah berasumsi kamu udah makin pinter. Karena kan tadi kita ngerjainnya mulai dari siang ya. Udah 1,5 jam yang lalu. Nah, makanya bisa agak ngebut. Karena udah panas ya. Otaknya udah panas, udah tambah terlatih, udah keburu lapar, pengen udahan juga. Kak Sari ngerti kok. Makanya Kak Sari juga ngerjainnya agak cepet ya. Oke, kan toh nanti ini videonya kan bisa kamu pause dulu, bisa diulang-ulang lagi, kayak gitu kan, di replay lagi ya, sampai kamu paham. Tapi nanti aja kalau udah istirahat dulu. Terus ngulang-ulang lagi ngabisin kuota dong, Kak. Ya, jangan terlalu hemat sama kuota kalau urusannya belajar gini. Hemat kuota itu kalau urusannya ngegame ya, atau nonton YouTube, atau nonton apa lagi, scroll yang kurang bermanfaat, kurang ada hubungannya sama pelajaran. Kalau untuk pelajaran justru jangan berhemat deh, habis-habisin aja kuotanya untuk pemahaman kayak gini. Pasti orang tua kalian juga akan ngerti kok, paham. Boleh kayak gitu, boleh ya. Nah, karena kan belajar adalah investasi masa depan. Nanti kalau belajarnya bener, dapat kerjaannya bener, hidup juga lebih mudah ya, lebih sejahtera kan gitu.
Oke deh, nomor 8 udah ketemu, nilai M-nya adalah 2,5. Kak Sari pindahkan dulu di sini. M sama dengan 2,5. Yeay. Nomor 8 beres. Lanjut nomor 9. Oke, nomor 9. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q per 1, oke, Kak Sari ulang, 2Q plus 1 adalah titik-titik-titik ya. Lagi-lagi ini disuruh menentukan persamaan kuadrat baru, atau kalau Kak Sari singkat sebagai PKB. Oke, berarti 4 langkah seperti soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 7 ya. Dicatat dulu. Nomor 9, X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 1 sama dengan 0. Langsung saja kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah yang ini, negatif 1. Nah, sekarang kita langsung jumlahkan, yang ini dulu ya, P tambah Q, kita kalikan juga nanti P dan Q, karena akar-akarnya adalah P dan Q. Untuk P tambah Q, rumusnya adalah min B per A, berarti sama dengan min, B-nya itu negatif 5, per A-nya adalah 1. Negatif berdekatan dengan negatif jadinya positif ya, berarti positif 5 per 1 sama dengan 5. Untuk kalinya berarti P kali Q, rumusnya adalah C per A. Berarti negatif 1 per A-nya adalah 1. Negatif 1 per 1 tentu saja negatif 1. Oke, ini langsung sudah 2 langkah. Sekarang langkah ketiga, tulis hasil jumlah akar-akar yang baru titik 2. Nah, kita tulis akar-akar yang barunya 2P tambah 1 ya, 2P plus 1 dan 2Q plus 1 dijumlahkan. Nulisnya kayak gini, 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1 sama dengan, kita tulis tanpa kurung, menjadi 2P plus 1 tambah 2Q plus 1 sama dengan 2P tambah 2Q-nya ditulis berdekatan, ditambah 1 tambah 1 langsung aja 2. Nah, ini sama dengan 2P tambah 2Q seperti tadi, boleh ditulis 2 dalam kurung P tambah Q terus ditambah 2 ya, sama dengan 2 kali P tambah Q-nya berapa? Ini sayang, P tambah Q-nya 5 terus ditambah 2, sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 kali 5 10, 10 tambah 2 12. Oke, ini kok Kak Sari kayak dejavu, seperti udah mengerjakan. Sebentar, kulihat X kuadrat kurangi 5X kurangi 1 sama dengan 0, sama dengan soal nomor 1. Terus 2P plus 1 dan 2Q plus 1-nya juga sama. Aduh ya ampun, lihat deh soal nomor 1 paling atas. Ternyata itu sama persis dengan soal nomor 9. Ya udah deh, nggak usah kita kerjakan ulang. Kak Sari ingatnya pas udah ngerjain di sini lagi. Ya, sama persis. Berarti itu nanti udah langsung ketemu. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurangi 12X ditambah 7 sama dengan 0. Yeay, ini kayak bonus aja. Ya ampun, kayak ngeprank Kak Sari. Mana baru ingetnya udah langkah ketiga lagi. Ampun, awas jangan ketawain ya, bisa kualat kalian. Udah ya, berarti nomor 9 Kak Sari anggap beres ya, ngapain diulang lagi, sama persis kok dengan soal nomor 1. Kalau gitu ke soal nomor 10 aja. Soal nomor 10 ini soal terakhir kita di video ini ya Dek ya. Nanti soal nomor 11-nya aku buatkan di video terpisah aja. Aduh udah capek banget nih Kak Sari, maaf ya. Nomor 10, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah A-1X tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan alfa lebih dari 0, tentukan nilai A. Oke, ini udah ada yang sama apa belum ya? Aku lihat dulu bagian atas. Jangan-jangan di prank lagi. Belum ada yang sama nomor 10. Oke deh, kita kerjakan.
Ku tulis ulang dulu. Capeknya mulutku. X kuadrat tambah A kurangi 1X tambah 2 sama dengan 0. Tapi tenang aja, Kak Sari biasanya habis gini langsung minum ya, mandi, makan yang enak-enak, terus santai, udah melupakan sejenak matematika. Kalian juga pasti gitu ya. Tapi kalau waktunya belajar atau dalam hal ini Kak Sari waktunya bekerja, ya bekerja dengan sepenuh hati. Kan gitu. Nanti kalau udah waktunya istirahat, istirahat dengan sepenuh hati. Itu namanya keseimbangan hidup. Oke. Ya udah. Ini tadi akar-akarnya alfa dan beta. Terus syaratnya nanti alfa sama dengan 2 beta dan A-nya. Nah, ini maksudnya A-nya itu A yang di sini itu harus lebih dari 0. Berarti lebih dari 0 itu positif ya. Nanti kalau A-nya ada yang negatif nggak kita ambil. Kita ambil yang A-nya positif. Oke deh, pokoknya gini. X kuadrat ditambah A kurangi 1X ditambah 2 sama dengan 0. Sama aja, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. B-nya adalah koefisien dari X, berarti yang di dalam kurung ini ya. A kurangi 1. Dan C-nya adalah konstantanya, berarti 2. Oke. Kemudian alfa sama dengan 2 beta, kita catat. Alfa sama dengan 2 beta. Selanjutnya kita hitung dulu alfa dengan betanya tapi ditambah, terus nanti alfa dengan betanya tapi dikali. Kayak yang udah-udah aja pokoknya ya. Alfa ditambah beta, rumusnya adalah min B per A, berarti sama dengan min B-nya apa? B-nya adalah A min 1. Nulisnya tetap pakai kurung karena ada min di sini. Per A-nya berapa? A-nya 1. Nah, sama dengan ini min dikali A adalah min A. Min dikali min 1 adalah positif 1. Karena per 1 berarti ya nanti tetap min 1 tambah A. Oke, terus alfa kali beta. Rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya adalah 2 per A-nya adalah 1. 2 per 1 adalah 2. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan yang diketahui ini ya. Alfa sama dengan 2 beta. Maka ini alfa tambah beta sama dengan min A plus 1. Alfanya kita ganti dengan 2 beta. Terus ditambah beta sama dengan min A plus 1. 2 beta ditambah beta itu berapa beta? 3 beta. 3 beta sama dengan min A plus 1. Udah, ini kita simpen dulu aja. Belum bisa kita apa-apain. Sekarang kita gunakan informasi alfa kali beta ini. Tulis lagi, alfa sama dengan 2 beta. Maka alfa kali beta sama dengan berapa? 2. Alfanya kita ganti dengan 2 beta. Berarti 2 beta kali beta sama dengan 2. Nah, 2 beta kali beta itu adalah 2 beta kuadrat sama dengan 2. 2 beta kuadrat sama dengan 2, berarti beta kuadrat sama dengan ya 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, beta kuadrat sama dengan 1, berarti betanya sama dengan apa dong? Plus minus akar 1. Ada plus minusnya ya. Kenapa? Karena betanya itu nanti bisa bernilai positif 1. Akar 1 itu kan 1. Berarti bisa positif 1. Atau beta juga bisa bernilai negatif. Akar 1 kan 1. Berarti negatif 1. Jadi betanya ini bisa dua macam ini deh. Bisa 1, bisa juga negatif 1. Tetapi yang dicari bukan betanya, yang dicari adalah nilai A. Nah, nilai A-nya bisa kita ambil dari sini tadi nanti ya. 3 beta sama dengan negatif A plus 1. Tulis kayak gini nulisnya. Kita ambil dulu yang betanya sama dengan 1, berarti 3 beta sama dengan min A plus 1. Berarti 3 beta itu kan 3 kali beta. Betanya diganti angka 1, berarti 3 kali 1. Sama dengan min A plus 1. 3 kali 1, 3. Sama dengan min A plus 1. Nah, min A-nya kita pindah ke sini menjadi positif A. Sama dengan plus 1-nya tetap dulu. 3-nya justru kita pindah ke sini menjadi negatif 3.
Sehingga ketemu A sama dengan berapa? Negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Apakah ini yang diminta? A-nya sama dengan negatif 2? Tidak. Kenapa? Karena tadi syaratnya A-nya harus lebih dari 0. Kan berarti A-nya harus positif. Sementara di sini A-nya negatif. Makanya jangan kita ambil yang ini. Berarti jangan kita pakai yang nilai betanya sama dengan 1. Nah, sekarang kita ambil yang nilai betanya satu lagi, yaitu yang negatif 1. Berarti sama dengan atau panah ya, sama ini 3 beta sama dengan min A plus 1. 3 beta itu artinya 3 kali beta. Kali ini betanya kita ganti dengan negatif 1. Ya, betanya diganti dengan negatif 1, berarti menjadi 3 dikali negatif 1 sama dengan min A plus 1. Oke, 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 sama dengan min A plus 1. Nah, pindah-pindah ruas ya sayang ya. Min A pindah ke sini menjadi positif A. Negatif 3 pindah ke sini menjadi positif 3. Positifnya nggak usah ditulis. Nah, tambah satunya tetap. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 3 tambah 1 tentu saja 4. Nah, ini yang dicari. Ketemu deh nilai A-nya adalah 4. Ya, kita pindahkan. A sama dengan 4. Alhamdulillah. Masya Allah. 1 jam 34 menit sudah kita lalui untuk mengerjakan 10 soal ini. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi Kak Sari mau pamit. Sebelum pamit, ini nomornya Kak Sari dek. Kalau kamu mau gabung ke grup WA ya. Nah, ini nomor cantik katanya. 081 456 10 9 8 7 0. Udah kayak hitung mundur mau apa gitu ya, mau tahun baru. Silahkan hubungi nomor ini untuk digabungkan ke grup belajar baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau punya duit sisa, punya uang saku sisa atau boleh minta lagi ke orang tua, mendingan gabung aja ke grup yang berbayar deh, karena bukanya tiap hari. Sementara kalau grup yang gratis boleh sih gabung juga, tetapi bukanya seminggu hanya 1 kali. Silahkan gabung kedua-duanya juga boleh, banyak kok yang kayak gitu juga. Gabung ke gratis, gabung juga ke berbayar ya. Kita belajar bareng-bareng lagi di dalam grup. Oke, Kak Sari pamit dulu ya deh ya. Kak Sari mau bikin kopi, mandi dan sebagainya. Udah capek banget nih, udah sore hampir maghrib. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.